Halo, selamat pagi buat kita semuanya. Salam seni budaya. Apa kabar buat anak didik kami semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali memasuki pembelajaran dari seni budaya, yaitu tentang merancang pementasan seni teater kelas 7. Nah, sebelum memasuki pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan doa tahun Santo Yosef. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam penjaga Sang Penebus, suami perawan Maria yang terberkati. Kepadamu Allah mempercayakan putra tunggalnya, kepadamu Maria menaruh kepercayaannya, bersama denganmu Yesus menjadi manusia. O Yosef yang terberkati, perlihatkan dirimu sebagai seorang bapa bagi kami dan bimbinglah kami di sepanjang perjalanan hidup. Perolehkanlah bagi kami rahmat, belas kasih, keberanian, dan lindungi kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita sebagai berikut. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke bagian A, yaitu merancang pementasan teater. Seni teater adalah salah satu bentuk kegiatan manusia yang secara sadar menggunakan tubuh sebagai unsur utama. Seni teater disebut juga sebagai pertunjukan yang ditunjang dengan unsur gerak, suara, bunyi, dan rupa yang dijalin dalam sebuah cerita pergulatan tentang kehidupan manusia. Pada pelaksanaannya, seni teater selalu membutuhkan banyak orang. Teater dikenal sebagai seni kolektif, satu dengan yang lain saling membutuhkan. Dalam merancang pementasan teater, ada beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu membentuk panitia. Pementasan teater supaya lebih terarah perlu dibentuk kepanitiaan yang akan bertanggung jawab pada bidang kerjanya masing-masing. Ketika kamu membentuk kepanitiaan, yang harus diperhatikan adalah menyatukan hati dan kesadaran semua yang terlibat untuk tujuan, yaitu membuat pementasan yang baik, berhasil, dan sukses. Pementasan harus terlaksana sebagai sebuah pertunjukan yang memberikan pembelajaran berharga bagi semua pendukung dan penonton. Kepanitiaan bekerja dengan baik sehingga berhasil mendatangkan banyak penonton yang bisa menghargai pementasan kita. Kesuksesan yang diraih motivasi kita untuk mementaskan kembali pertunjukan yang baru dengan yang lebih baik. Setelah panitia sudah terbentuk, maka langkah selanjutnya adalah membagi tugas masing-masing anggota panitia. Nah, ketua panitia merupakan manajer di dalam organisasi pementasan. Ketua bertanggung jawab terhadap keberhasilan pementasan, sedangkan anggota panitia memiliki kewajiban untuk saling membantu dengan unit lain sehingga beban kerja terbagi rata. Nah, yang kedua yaitu membuat rancangan pentas. Pembuatan rancangan pentas harus menyesuaikan dengan kebutuhan dari naskah yang sedang digarap. Naskah yang menceritakan tentang lingkungan di hutan, maka rancangan setting atau latar belakang panggung dapat berupa gambar hutan lengkap dengan pohon-pohon yang dibuat 3 dimensi. Perlengkapan properti atau peralatan yang mendukung suasana di atas pentas perlu dibuat seperti batu-batu, ranting, rumah kayu, dan lain-lain. Nah, ada pun beberapa bentuk pentas yang sering digunakan seperti berikut. Ada yang teater arena bentuk U, ada yang bentuk melingkar, dan ada juga bentuk bujur sangkar. Nah, proses yang selanjutnya yaitu melakukan latihan. Proses latihan sangat diperlukan dalam merancang pementasan teater. Tidak ada keberhasilan tanpa usaha dan kerja keras. Latihan teater biasanya dipimpin oleh pelatih teater atau koordinator latihan. Latihan yang mengarah pada pementasan biasanya dilakukan langsung oleh sutradara yang ditunjuk untuk menangani pementasan. Oke, setelah kita selesai merancang pementasannya, yang selanjutnya yaitu mementaskan teater. Nah, dalam mementaskan teater ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu dari tata rias, tata busana, tata suara, tata panggung, dan juga tata lampu. Oke, yang pertama yaitu tata rias. Tata rias memiliki peran penting dalam pementasan teater, di mana tata rias dapat mengubah dan menguatkan karakter tokoh. Wajah muda dapat diubah menjadi tua. Tata rias juga dapat mengubah kulit seolah-olah terluka atau bahkan anggota tubuh seolah-olah ada yang patah. Tata rias di dalam teater disebut dengan tata rias karakter. Oke, yang selanjutnya yaitu tata busana.
Tata busana juga memiliki peran penting di dalam penampilan seorang tokoh. Tata busana dapat menunjukkan karakter tokoh yang diperankan. Misalnya, peran pengemis tentunya akan berbeda dengan peran raja. Nah, tata busana juga berfungsi untuk menguatkan karakter tokoh di dalam pementasan teater. Oke, yang selanjutnya itu tata suara. Nah, tata suara itu sangat berperan penting dalam pementasan sebuah teater. Tata suara pada pementasan teater memiliki arti penting karena penyampaian pesan dilakukan dengan cara berdialog. Tata suara tidak hanya mencakup sound system saja, tetapi juga tata suara pemain itu sendiri. Peralatan tata suara dirancang dengan baik sehingga dialog dapat terdengar jelas. Nah, yang selanjutnya yaitu tata panggung. Ada beberapa jenis tata panggung. Ada panggung berbentuk lingkaran dan ada juga panggung berbentuk tapal kuda. Tata panggung di luar atau di dalam gedung juga memiliki karakteristik tersendiri. Jika tata panggung di luar atau outdoor diperlukan tata suara memadai karena adanya gangguan dari sekeliling. Sedangkan penataan suara tentu akan berbeda dengan tata panggung di dalam gedung atau di indoor. Nah, yang selanjutnya yaitu tata lampu. Tata lampu pada pementasan teater mempunyai arti penting, di mana tata lampu berfungsi untuk membangun suasana. Jika pementasan teater dilaksanakan siang hari dan di ruang terbuka, tidak diperlukan tata lampu. Tata lampu tidak hanya mencakup lampu-lampu panggung saja, tetapi tata lampu juga merupakan bagian dari setting panggung, seperti penggunaan lampu teplok atau petromak untuk menunjukkan suasana rumah pedesaan zaman dahulu. Oke, tahapan yang terakhir yaitu tahapan evaluasi. Pada akhir pementasan perlu dilakukan evaluasi. Saat evaluasi, kebesaran hati sangat diperlukan untuk menerima kritik dan masukan atas semua yang telah dikerjakan. Tanggapi semua saran dan masukan untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Tujuan evaluasi antara lain sebagai berikut. Nah, yang pertama yaitu mengetahui kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pementasan. Yang kedua, umpan balik untuk memperbaiki pada tahun berikutnya. Yang ketiga, saling menghargai kerja tim. Dan yang terakhir yaitu hasil akhir merupakan hasil kerja tim, bukan perseorangan. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini tentang proses dan pelaksanaan pementasan teater. Saya harap semua sudah memahaminya ya. Nah, yang menjadi tugasnya yaitu mencatat materi daring ke dalam buku catatan. Dicatat dengan lengkap dan rapi. Dan sedangkan PR-nya dibuat di double folio. Kerjakan uji kompetensi halaman 201 yang uji pengetahuan nomor 1 dan 2. Dan halaman 211 uji pengetahuan A dan B. Oke, demikian untuk pembelajaran kita. Sampai jumpa dan salam seni budaya.